Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izin serta ridhonya kita semua dapat bertemu dan berkumpul dalam bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah, yakni pada acara webinar Ramadan bersama Bestpat Network. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan para tabiin, tabiatnya, serta umatnya yang insya Allah termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi ya di webinar Ramadan tahun 1443 Hijriah bersama Bestpat Network, di mana pada kesempatan ini materi yang akan disampaikan itu adalah introduce to VoIP ya, yang akan disampaikan oleh saudari kita yakni Yusi Nurhalimah. Nah, tapi sebelum kita memulai acaranya, alangkah baiknya kita memulai dengan doa dulu ya. Dan pembukaan acara pada kesempatan kali ini akan dibuka oleh doa yang akan dibawakan oleh Ananda Aji Gisti. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat saudara dan Gustiawan. Dan langsung saja untuk pembacaan doa webinar Ramadan yang episode 3 1443 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad فاتح لما أغلق الحق بالحق والهادي والخاتم لما سبق والناصر إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمع اللهم عافني في بصر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Zat yang maha pengasih dan penyayang, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Juga Engkau jadikan sebuah kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bestpat New York bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, ya Hafiz, ya Zalil, Zat yang maha menjaga dan mulia, kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini dan lindungi keluarga kami semua dari musibah sehingga mereka dapat selamat di dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Qahar, Zat yang maha pengampun, kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealpaan yang kami lakukan, kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami.
dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, hingga ringanlah jalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami, karena hanya kepadamu lah kami akan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Untuk doanya sudah selesai. Terima kasih kepada Ananda Aji Ngisti yang telah membacakan doanya pada pagi hari ini. Semoga Allah mengabulkan segala hajat dan permohonan kita di pagi hari ini. Dan semoga acara pada webinar kali ini berjalan dengan lancar. Baik, kita langsung masuk ke agenda utama pada pagi kali ini, yakni penyampaian materi tentang Introduce to VoIP dari Yusi Nurhalimah. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, terima kasih ya yang sudah menyempatkan untuk hadir di acara webinar Ramadan. Ini episode ketiga ya, webinar Ramadan bersama Besta Talk. Nah, hari ini saya akan nanti sebagai materi dan mohon bantuannya. Misalnya ada yang ditanyakan mau langsung, mungkin kita bisa langsung mulai aja ya. Nah, jadi yang kita bahas di sini tuh hari ini adalah voice over internet protocol, introduce to VoIP. Sebelum masuk ke materi ya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Yusri Halimah, asal saya dari Cirebon, Jawa Barat. Sekarang berdomisili di Tangerang, Karawaci. Pendidikan informal saya di Sebanarpo. Pendidikan formal terakhir di SMK 1 Jamlang, Cirebon. Kemudian email saya Yusri Halimah @gmail.com. Instagram saya @nh__. Boleh di follow tuh. Kemudian Telegram saya @nh. Facebook saya Yusri Halimah. Kita langsung aja masuk ke materinya. Oke, sebelum itu maaf ya ketinggalan. Jadi di sini saya sedikit pengalaman kerja nih. Nah, yang pertama di CV Gria Sarana Informatika sebagai staf administrasi dan tim software di tahun 2021 sampai dengan dari 2020 sampai dengan tahun 2021. Kemudian juga sedikit pengalaman di PON XX ya 2021 kemarin sebagai staf administrasi juga. Kemudian di Peparnas 2021 juga di Papua ya sebagai staf administrasi, kemudian Telkom Sigma sebagai tim dokumentasi di tahun ini. Jadi kita masuk nanti ke overview materinya ya. Oke, jadi nanti yang kita bahas di hari ini antara lain satu definisi VoIP, kemudian kenapa sih VoIP penting, ketiga cara kerjanya VoIP, keempat ada keuntungan, kelima ada kerugiannya, kemudian yang keenam ada lab kecil, kita bahas tentang lab VoIP dan perintah-perintah yang next. Kita bahas pertama itu definisi dari VoIP dulu ya. Jadi VoIP itu kenapa sih VoIP itu ada gitu kan, kenapa VoIP itu dibuat di sini yang VoIP is created. Jadi dulu telepon itu yang di sini telepon, jaringan komputer, kemudian jaringan broadcast seperti televisi, kemudian lagi radio itu dengan jaringan yang berbeda-beda gitu, dedicated untuk jenisnya masing-masing. Nah, kemudian ketika pengiriman data ya untuk telepon itu dikirim secara analog ya, jadi ngirim data kita tuh, suara kita tuh bentuk analog biasa. Nah kemudian jadi VoIP itu adalah salah satu solusi nih di mana
dengan kemajuan teknologi sekarang, teknologi voice over atau misalnya telepon itu juga harus menyesuaikan ya dengan adanya kemajuan zaman ini. Kemudian dengan adanya VIP itu kita juga bisa menggunakan panggilan telepon melalui internet protokol. Nah di sini lihat ya, kalau dulu itu jaringan itu kan jaringan komputer satu line, kemudian jaringan telepon satu line, jaringan broadcast satu line lagi. Jadi beda-beda jaringan, beda-beda gitu kan infrastrukturnya. Kabel yang ditarik beda-beda. Ini kalau kabel telepon biasanya pakai kabel yang hitam itu loh, yang keren kayak itu. Nah kalau misalnya sekarang kita lihat ya model bentuk jaringan yang sekarang. Nah ini jaringan yang sekarang nih. Jadi VIP itu merupakan implementasi dari jaringan masa kini. Kemudian di sini ya lihat ya bedanya jaringan yang kemarin itu tradisional ya, yang sebelah sini yang sebelumnya itu kayak gini. Kemudian dengan yang sekarang yang terkini. Jadi yang terkini itu mulai dari jaringan komputer, jaringan telepon, jaringan broadcast itu kan sudah bisa melalui satu line ya, yaitu internet. Nah kalau komputer kan kayak yang kita tahu ya udah dia nyolok ke modem atau connect ke wifi, nah dia connect nanti menggunakan satu modem aja. Nah di modem itu juga bisa membawa jaringan telepon kita gitu kan, menggunakan metode VIP. Kemudian untuk broadcast nih misalnya, biasanya kan kalau internet service provider itu menyediakan layanan ini ya, smart TV itu, jadi nanti bilang kalian sini lah itu Netflix, HBO, Disney, nah itu sudah. Nah jadi dengan adanya VIP ini kita kan bisa mengirimkan suaranya melalui internet protokol ya. Kemudian menerimanya, ngirimnya itu udah menggunakan internet protokol. Kalau biasanya jaringan telepon yang lama itu kan menggunakan kabel ya, menggunakan sirkuit lama. Nah dia itu menggunakan ini namanya Public Switch Telephone Network atau PTSN. Nah kemudian bisa juga disebut sebagai fixed phone karena ya udah jaringannya dedicated itu aja. Sedangkan dengan jaringan yang terkini itu kan lebih kita sebut lebih fleksibel lah ya, karena dalam satu line bisa bawa jaringan komputer, jaringan telepon, kemudian broadcast juga. Jadi VIP itu keuntungannya di sini ya, selama kita punya internet, dengan hanya kita menggunakan internet itu bisa terhubung ke jaringan VIP. Bayangin kalau misalnya kita menggunakan yang telepon konvensional ya, ketika kita pindah tempat, kita masang kabel lagi nih, kita berlangganan kabel lagi. Nah, misalnya kita punya rumah baru di sini. Nah, di sini kan nggak ada lainnya. Kalau misalnya kita menggunakan jaringan telepon tradisional ya, yang APSTH itu ya kita harus mendaftar kembali ke misalkan VIP, sama dia ada internet ya, dia bisa menggunakan akses layanan VIP tadi. Nah kemudian ada beberapa penerapan dari VIP di kehidupan sehari-hari kita nih, contohnya Skype, WhatsApp, Line, Kakao Messenger, Signal, dan Telegram. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan kedua. Kenapa sih VIP itu penting? Ya, di sini nanti kita compare nih Voice over Internet Protocol dengan traditional telephone network. Ya, jadi jaringan telepon yang lama gitu. Di sini VIP versus traditional telepon network. Jadi di sini keunggulan pertamanya ya. Jadi VIP itu termasuk dari revolusi teknologi ya. Kayak tadi ya. Kalau dulunya kita cuma pakai kabel telepon yang dedicated, jalurnya cuma bisa bawa satu data, yaitu data telepon, data panggilan suara. Dengan adanya VIP itu, karena revolusi teknologi tadi, kita bisa mengirimkan suara itu dari jaringan network yang kita pakai buat komputer juga. Nanti data itu digitalisasi, jadi kita kan ngomong suara nih analog, nanti dikonvert lah jadi data digital gitu. Kalau misalnya kan kalau jalur telepon yang biasa itu kan memanfaatkannya kabel kawat tembaga ya. Nah ini datanya juga kan nggak bisa buat jalur internet. Kalau misalnya jalur internet kan biasanya kita menggunakan serat fiber optik ya. Nah kalau ini sudah bisa disatukan. Jadi tadi jaringan internet satu, kemudian jaringan teleponnya satu, udah bisa disatukan. Kemudian ada lagi keuntungan
Yang kedua, quality of service. Quality of service dan security-nya ya. Jadi kenapa di sini VoIP itu menguntungkan lagi nih, alasan yang kedua yang basic terbesar ya, dia itu bisa disetting sesuai dengan keinginan kita nih. Nah, misalnya kita mau setting keamanannya nih, user 1 itu mau dikasih username apa, mau dikasih passwordnya kayak gimana, jadi lebih secure, nggak sebatas asalkan nyolok kabel situ diregistrasi kemudian udah selesai. Nah, VoIP juga bisa kita setting, misalnya di sini user A bisa koneksinya ke user B di situ, kemudian bisa juga dibatasi nih panggilannya, jangka waktu panggilannya misalnya maksimal cuma berapa menit gitu. Bisa kita setting sendiri gitu. VoIP juga dia komunikasinya itu lebih aman karena menggunakan private network ya. Jadi karena jaringan pribadi itu memberikan kualitas keamanan dan layanan yang lebih kuat daripada jaringan internet publik ya. Nah, asalkan kita tetap terhubung pada jaringan internet, nah layanan panggilan suara kita itu bisa dilakukan gratis gitu ya. Nah, karena internet juga bersifat global, komunikasi suara VoIP itu mengenal istilah lokal, tidak mengenal istilah lokal maupun internasional ya. Jadi nanti dia itu VoIP itu bisa menghubungkan jaringan lokal. Jadi walaupun kita di VoIP kita ya, jangan takut kita nggak bisa nelpon misalnya ke supplier atau klien. Nah, nanti bisa dihubungkan dengan adanya VoIP itu. Kenapa? Karena dia dikirimkan melalui internet, sama punya internet. Nah, nanti dia bisa terhubung gitu. Kemudian di sini VoIP juga bisa terhubung ya ke jaringan telepon yang biasa. Nah, jadi lebih menguntungkan. Jangan takut ketika kita pakai VoIP kita nggak bisa nelpon ke konvensional. Kemudian dengan adanya VoIP juga kita bisa punya ini ya, variasi device. Kalau tadi itu cuma telepon aja buat nelpon, dengan adanya VoIP itu kita bisa pakai smartphone, kemudian bisa juga menggunakan perangkat komputer ya yang asalkan udah diinstalkan dengan softphone. Nah, contohnya Skype atau Xlite. Nah, coba kita lihat di sini. Kita coba lihat dulu gimana sih jalur transmisi paket switching dan circuit switching. Jadi paket switching itu yang digunakan pada jaringan tradisional ya, yaitu telepon yang dedicated sementara yang paket switching itu yang digunakan untuk VoIP. Nah, ini misalnya kita taruhlah di sini, misalnya kalau PSTN ya, kita buat di sini misalnya tower, kemudian ada tower lagi ya. Bentar. Nah, misalnya destinasi kita itu ada di sini. Nah, kita ada di sini sebagai source-nya. Nah, di sini kan nanti terhubung ke jaring lain, ke rumah lain. Nah, kalau misalnya kita menggunakan sirkuit switching ya, nanti jalurnya itu dedicated doang satu dari sini. Sudah terhubung aja, karena kita mau terhubungnya ke sini, nanti kita membuang jalur ke sini. Dan paketnya itu ya udah dikirimnya fix gitu ke situ-situ aja. Kalau misalnya dia nelfon ke sini, udah lewatnya pasti sini. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya dia mau ngirim panggilan ke kita, dia lewatnya dengan jalur yang sama. Bedanya dengan VoIP gimana? Nah, dengan paket switching ya. Nah, kalau paket switching berarti kita udah nggak pakai tower lagi, kita pakainya di sini router misalnya. Router. Enggak lah ini router ya. Nah, di router ya misalnya ini terhubung ke sini, kemudian dari sini terhubung ke sini terhubung ke sini, dari ini terhubung ke sini, ini terhubung ke sini ya. Jadi ini routing ya. Ketika kita mengirim paket, kita menggunakan metode paket switching, bukannya kita nentuin jalur dedicated kayak tadi ya. Nah, ini kabel ke sini lah misalnya. Bukannya kita cuma menggunakan jalur dedicated kayak tadi ya. Jadi paketnya itu dipecah. Misalnya kita ngirim dipecah menjadi paket-paket data ya, menggunakan metode paket switching itu. Misalnya ada paket 1, 2, 3. Nah, daripada dia ngirim satu jalur ke sini, dengan adanya paket switching, kan dia menggunakan jalur internet ya. Paket ini bisa aja lewat random, misalnya yang satu lewat atas sini, terus muter ke sini, terus muter ke sini. Nah, kemudian yang 2 lewat sini, muter ke sini.
tapi sampai lagi di sini, yang ketiga juga gitu, bisa dari sini muter ke sini. Jadi paket itu nggak tentu dikirim ke mana, yang penting dia nanti milih jalur yang tercepat menurut dia, jadi lebih efisien. Nah nanti paket di sini jangan takut ya, jadi paket ini akan di reassemble lagi, maksudnya diurutin lagi 1, 2, 3 karena udah nerima ya walaupun jalur yang beda. Nanti paketnya dikumpulin lagi di sini. Jadi alih-alih kita bangun dedicated line yang nggak efisien secara infrastruktur, sekarang karena kita menggunakan jaringan internet, ya kita udah lebih simpel lah infrastrukturnya, nyimpan aja, numpang aja ke jaringan komputernya. Nah kemudian kita di sini ada perbandingan ya nanti antara VoIP kemudian jaringan PSTN. Nah, di sini kalau VoIP itu tadi ya yang dijelaskan dia menggunakan paket switching. Sementara kalau PSTN itu menggunakan circuit switching. Metode pengirimannya kayak yang tadi ya. Kemudian pada VoIP dia cuma butuh internet doang buat terhubung ke jaringan VoIP tadi ya. Asalkan ada internet dia bisa terhubung. Nah, kalau di PSTN ya dia butuh ada dedicated line. Nah, untuk menghubungkan teleponnya nanti dia request dari telepon company-nya. Jadi yang nyediain service telekom company tadi. Nah, itu kan ya kita nanti request lagi. Kalau misalnya ini apalagi ini sangat menyulitkan ya. Kalau misalnya kita mau nelpon ke luar negeri gitu, lebih susah lagi. Kemudian, dedicated path required between sender and receiver. Jadi kayak tadi ya, dia jalurnya itu random aja gitu. Misalkan yang paling cepat, yang waktunya bisa cepat sampai gitu kan, nah efisien, nanti dia pilih jalurnya. Sedangkan PSTN, ya dia tadi ya antara penerima dan pengirim itu harus ada jalur yang dedicated fixed gitu ya. Udah itu buat itu gitu kan. Udah ditentukan. Nah kemudian VIP line itu membutuhkan bandwidth sekitar 100 kbps, sedangkan untuk PSTN itu biasanya tipenya itu cuma satu, dia support untuk 64 kbps. Nah VIP juga ini suaranya kan dipengaruhi oleh bandwidth ya, makanya makin tinggi bandwidthnya makin baguslah kualitas VoIP kita. Jadi nggak ada hilang-hilang paket, non delay langsung sampai di tujuan. Nah sedangkan kalau di sini di konvensional itu dia nggak terpengaruh sih sama bandwidth, jadi dia kan statiknya begitu aja lewat kabel sirkuit tadi, sirkuit switching, udah gitu. Jadi dia lebih stabil sih, dia menang di situ. Tapi dari situ ya, walaupun cuma 64 kbps, misalnya lebih pun ya nggak kepake. Kalau di sini kan misalnya dia lebih tinggi, dia akan menjamin kualitas yang lebih baik. Kalau bandwidthnya rendah, seenggaknya dia tetap kirim ya, walaupun ya putus-putus sih, tapi mantap lah, masih bisa dipakai itu. Seenggaknya suara kita dikirim walaupun kita ngulang-ngulang panggilan lagi. Kemudian ini VIP it acquire release bandwidth as it needed. Bandwidth is reserved advance it require as each line is 64 kbps. Jadi ya kayak tadi ya, pengaruh dari bandwidth itu sangat dibutuhkan di VIP tadi. Makin tinggi bandwidthnya makin bagus, makin rendah bandwidthnya makin jelek. Nah di sini makin banyak nanti delay paket loss, ini suara kita ya putus-putus ya kalau biasanya upload. Nah kalau dia ya udah, dia cuma butuh 64 kbps aja, cukup buat dia. Nah kemudian yang keenam ya, jadi di VIP itu nggak terpengaruh jarak dan waktu. Jarak dan waktu ya, jadi kalau semisalnya ya VIP itu kan dikirim dari internet menggunakan jalur yang sama dengan internet. Berapapun jaraknya, seberapapun waktunya, misalnya kita ngirim ke negara lain ya udah costnya ya segitu aja, lebih murah dibandingkan dengan PSTN. Jadi nanti kan dia dikirim secara real time ya. Nah kemudian menggunakan PSTN biayanya itu akan didasarkan pada jarak dan waktunya. Jadi semisalnya kita ngirim ke luar negeri dan waktu tertentu, itu akan lebih mahal lagi nanti biaya telepon kita.
When extension is a standard feature of VoIP, extension require extra cost in PSTN. Jadi ekstensi itu ekstensi itu merupakan standar dari fitur VoIP. Ekstensi standar dari fitur VoIP. Kemudian kalau di PSTN, ekstensi itu maksudnya fitur-fitur tambahan itu ya butuh ekstra biaya lagi, kita bayar lagi ke penyedia layanan si PSTN-nya gitu. Kemudian nomor 8 itu the IP provide consistent quality but depends on bandwidth. PSTN provide consistency voice quality ya tadi. IP itu kan bandwidthnya sangat mempengaruhi kualitas suara. Nah kualitas suara itu ya bisa stabil banget, asal ya bandwidthnya tetap stabil gitu. Tapi kalau PSTN ya memang dia menyediakan konsistensi suaranya tadi, jadi memang stabil terus ya kalau PSTN. Kalau VoIP itu memang terpengaruh bandwidth karena dia dikirim menggunakan jalur internet. Kemudian call waiting, call forwarding, call transfer are standar fitur VoIP. Jadi call waiting, call forwarding ini kalau di VoIP mah ya yang biasa lah, receh lah ya. Nah emang udah ada di situ gitu kan, udah ada standar tersebut. Jadi kita ya udah ada, nggak usah bayar lagi. Kalau misalnya di PSTN dia itu butuh ekstra biaya buat berlangganan fitur tadi ya, kayak call waiting, call forwarding, call transfer gitu. Jadi dia bayar lagi. Scalability and upgrade require improved internet bandwidth. Scalability and upgrade require substantial hardware addition. Jadi kalau misalnya kita ngembangin jaringan VIP ya kita butuh penambahan juga bandwidth. Kayak misalnya kita punya 10 komputer, tadinya kita cuma pakai 10 Mbps. Kalau misalnya kita nambah jadi 100, masa iya pakai 10 Mbps lagi? Nah ini nanti kan habis terbagi ya, belum lagi nanti ada streaming, pengiriman data. Nah itu nanti nggak reliable banget. Kemudian scalability, upgrade require substantial hardware addition. Jadi kalau misalnya untuk PSTN ya butuh nambah kabelnya, butuh nambah perangkatnya. Ketika dikembangkan itu jaringan dedicated tadi, jaringannya menggunakan circuit switching tadi itu dikembangkan. Nah di situ udah perbandingan dari voice over internet protocol dengan traditional telepon network. Kita akan masuk ke pembahasan ketiga. Nah, gimana how it works? Gimana sih cara kerjanya? Gimana cara kerja voice over internet protocol itu di antara device? Nah, di sini ada minimum require ya, hal yang paling minimum yang kita butuhkan ketika kita membangun jaringan voice over internet protocol. Yang pertama, IP device. Di IP device ini kita bisa menggunakan komputer yang udah diinstalkan aplikasi software ya, kayak Xlite, kemudian Skype gitu. Kemudian di sini ada IP phone. Dari Cisco sendiri menyediakan berbagai IP phone ya dengan fitur-fiturnya. Misalnya ada yang pakai adaptor gitu buat layarnya, ada juga yang pakai VoE atau power on adder. Jadi kan kita nggak butuh nyolok ke terminal lagi gitu. Udah aja pakai satu kabel yang kita colokkan ke RJ11 dari switch tadi, udah dia bisa nyala. Jadi secara infrastruktur lebih sederhana gitu ya. Jadi menguntungkan kita nggak ribet buat mikirin extender terminal. Kemudian di sini ada media gateway. Media gateway ini dia menyediakan ya circuit switching dan paket switching itu jalur untuk supaya mereka saling terhubung, yang memungkinkan PSTN dan si VoIP ini saling terhubung dengan adanya si media gateway tadi. Media gateway juga menangani fungsi persinyalan IP ya, kemudian mendukung pertukaran trafik dari PSTN ke VoIP tadi, dari analog ke digital tadi. Nah kemudian di VoIP di media gateway juga menangani berbagai jenis lalu lintas ya, bukan cuma VoIP tapi juga data, kemudian ada fax, multimedia. Nah dia media gateway juga menanganinya. Kemudian kita masuk ke soft switch. Nah soft switch ini berfungsi untuk signal yang menjaga komunikasi antara gateway
ketika device itu menerima data atau telepon dari ketika ada data signaling ya. Nah, jadi subscript ini mencakup hal-hal seperti ID penelpon, kemudian info tagihan, trigger panggilan dan lain-lain. Nah, gitu. Sedangkan media gateway tadi kan bagian dari perangkat keras ya, dari hardware-nya. Sedangkan soft switch ini adalah perangkat lunaknya yang bisa dimasukkan ke si media gateway. Nah, kemudian ada IP PBX, Private Branch Exchange. Jadi Private Branch Exchange ini bisa memungkinkan kita untuk menjalankan percakapan atau pesan atau multimedia yang untuk digabungkan dengan aplikasi gitu kan, dan lebih dari itu ya, video call bisa, gitu, collaborative application. Jadi aplikasi yang dipakai lebih dari satu user, jadi nanti dia share sumber di situ, tapi semuanya bisa pakai. Kemudian IP PBX can either physical hardware or software. Jadi IP PBX ini bisa berbentuk hardware atau juga software. Nah, kemudian kita coba bahas lebih lanjut tentang penggunaan si IP PBX tadi. Nah, di sini ya, misalnya di sini ada komputer, atau kita sebutlah IP device-nya ya, bisa juga berbentuk telepon ya. Kemudian di sini IP PBX, di sini IP device. Nah, kemudian kita misalnya mau terhubung ke PSTN, ya towernya PSTN-nya. Nah, daripada kita narik jaringan nih, misalnya dari perangkat yang sini, narik satu jalur ke si PSTN, misalnya ini juga mau nelpon ke PSTN-nya, harus bikin satu jalur, mending dia lewat sini ya, lewat IP PBX-nya. Jadi mereka ini semuanya terhubung ke IP PBX, terhubung ke IP PBX lagi. Jadi semua IP device ini terhubung ke IP PBX ya yang sama. Kemudian barulah dari IP PBX itu membuka jalur ke PSTN. Nah, dia juga bisa berfungsi ketika kita mau mengirimkan datanya ke misalnya panggilan telepon ke luar negeri ya. Nanti dengan adanya IP PBX ini, nanti dia melewati jaringan internet, kemudian sampailah di tujuannya, server IP tujuan, nanti dia teruskan. Nah itu. Nah kemudian nanti kita bahas tentang signaling dan routing VoIP ya. Next ya. Nah di sini signaling VoIP dan routingnya. Jadi gini, kalau misalnya cara kerja VoIP itu ketika mengirimkan data gimana ya. Nah jadinya antara device VoIP ya. Jadi di sini caller atau si sender ini, dia kan, kita ngomong itu kan bentuk suaranya itu yang diterima itu kan suara analog. Nah, suara analog tadi dipecah menjadi data digital gitu, dipecah lagi di paket gitu. Habis itu si paket-paket tadi yang 1010 gitu ya, dikirimkan melalui internet, nyampe di tujuan, dia satuin lagi tuh paket yang dibaca-baca tadi yang bentuknya 010 digital tadi jadi suara analog tadi yang bisa didengar melalui perangkat tujuannya. Nah bedanya kalau kita terhubung nih dari ini kan antara VoIP ya di sini, antara VoIP dan VoIP. Kalau misalnya kita terhubung antara VoIP dan PSTN, bedanya cuma nyampe sini doang sih. Nah abis dari internet dia nanti masuk ke PSTN dulu, jadi nanti suaranya itu dikirim ke PSTN dalam bentuk analog ya, udah langsung. Nah dari PSTN udah langsung dikonekin ke subscriber lainnya atau si jalur telepon si penerimanya ini. Nanti data-datanya itu dibawanya dalam bentuk analog ya. Kalau tadi kan dari paket yang dikumpulin kemudian dibaca dari analog, kalau ini mah ya udah dikirim jadi analog gitu aja. Tadi dia translate lah tuh dari di sini dari data digital tadi jadi data analog. Nah kemudian ada mekanisme ketika panggilan VoIP. Jadi VoIP itu kan membutuhkan namanya signaling. Signaling itu didukung dari protokol SIP atau
session, intervention, protokol. Jadi kayak semacam ya, kalau misalnya sehari-hari ya kita ngobrol, ini ada orang asing ya atau ya teman ya tapi kan aneh banget ya kalau kita tiba-tiba ngobrol dengan topik yang berat gitu kan. Nah, alangkah baiknya kan kita say hi dulu nih. Hai, ya mau ngobrol nggak sama saya? Oh iya mau, ya udah ngobrol lah tuh. Nah, yang kayak gitu juga yang kita terapkan sehari-hari juga diterapin dalam VIP ini. Nah, pertama itu si jaringan VIP itu akan membangun kayak komunikasinya, buka jalur dulu nih. Nah, jadi si callernya ini kirim sinyal invite ke tujuannya, ke VIP server dulu ya, nggak langsung ke tujuannya. Jadi untuk kirim itu dia akan masukin nomor tujuannya, kirim ke si server VIP-nya. Kemudian servernya itu nerusin pesan tadi ke tujuannya. Nah, ketika udah sampai di device tujuannya, kan nanti misalnya kalau kita pakai telepon ya atau pakai IP device itu kan nanti berbunyi ya, berdering-ringing gitu kan. Nah, setelah ringing itu kalau misalnya diangkat, nah kemudian di sini ya, ketika diangkat oleh si tujuan kita ke telepon tujuan kita, nanti si telepon tujuan kita ini ngirim message oke, kayak ya oke, saya setuju. Nah, pesan setuju tadi dikirim lagi ke server. Nah, dari server juga nanti diterusin ke si di sini ya, si pengirim. Jadi pesan yang tadi kalau dia setuju, nanti dia tahu nih, oh ya dia setuju, ya udah saya lanjut ngobrol gitu kan. Kemudian di sini ya, the caller phone will provide a message that will be converted and received via telepon by server. Jadi setelah jalur telepon tadi terhubung, maksudnya terbangun ya, nah nanti barulah terjadi konversasi percakapan yang dikirim melalui VIP server. Kemudian VIP server juga karena udah dibangun signal tadi ya, VIP servernya itu setelah membangun signal tadi ya udah tahu lah, oh ini dikirim ke sini, ini dikirim ke sini. Jadi udah tahu kalau mereka itu udah buka jalur. Nah gitu. Nah di VIP ini ketika masa signalnya kayak gini, transport protokol yang digunakan itu menggunakan TCP ya. Kenapa menggunakan TCP nih? Ya supaya dia tahu gitu destinasinya setuju enggak untuk ditelepon. Untuk membangun doang sih sebenarnya, untuk membangun, memastikan itu terkoneksi, jaringan kita itu terkoneksi. Nah kalau misalnya udah terbangun jaringan tadi, nah protokol transport yang digunakan itu akan berubah jadi UDP. Kenapa sih harus UDP? Karena kalau TCP kan seperti yang kita tahu ya, ketika dia ngirimin paket nih, ya saya gambar di sini deh. Dia ngirimin paket dari komputer sini ya. Kalau kita menggunakan TCP kan misalnya ada 1, 2, 3, dia kirim ke sini. Kalau misalnya yang terima cuma 1, 2 doang, dia bakal kirim lagi nih pesan. Kalau dia bakal minta dikirimin balik yang 1, 2, 3 ini. Kemudian 1, 2, 3. Sedangkan kalau misalnya telepon kita kayak gitu, itu kan bakal makan waktu yang lama banget ya. Nanti teleponnya itu makan waktu yang lama, bukan real time. Sedangkan yang kita butuhkan panggilan itu kan real time. Makanya dipakailah transport protokol UDP. Jadi nanti ketika UDP itu sistemnya gini, ketika udah diterima ya ketika udah diterima di tujuan, ini kan kirim 1, 2, 3, diterima di tujuan. Nah diterimanya itu cuman misalnya 1, kemudian 3 langsung, 2-nya nggak ada, yaudah nggak masalah, dia bakal nerima aja sih. Dia ya secara real time dia nerima ya, paling panggilan yang akhirnya outputnya apa ya, panggilan kita putus-putus, suaranya delay, ada suara kita yang hilang. Nah itu. Nah kemudian kalau misalnya udah dikirim, nanti kan di sini langsung kirim lagi yang ke-4, 5, 6 dikirim lagi. Kalau misalnya paket loss ya nggak apa-apa, dia terima lagi. Walaupun paket itu yang keterima itu di bawah 50% ya. Jadi misalnya kita ngirim 4 paket nih, 5, 7 deh ya. Nah 4, 5 doang yang keterima. Nah itu ya dia fine-fine aja, dia bakal menganggap itu berhasil. Karena memang tujuan dia itu bukan untuk kelengkapan data, tapi
untuk kecepatan, karena kita kalau nelpon kan lama ya, kalau misalnya harus lengkap dulu, ya udah itu mah kirim surat. Nah, jadi untuk kecepatan itu maka pakailah kita di sini transport protokolnya UDP, User Datagram Protocol. Oke, udah. Di sini ada advantage of VoIP, keuntungan dari voice over internet protocol. Ada beberapa keuntungan yang kita dapat nih. Contohnya, ini beberapa contoh yang kita dapat dengan kita menggunakan voice over internet protocol ini. Di sini ada conference call. Jadi dia bikin kita itu bisa nelpon ke banyak device gitu ya, telepon grup, panggilan telepon grup. Nah, dia bisa menyediakan itu. Kan biasanya kita tahu ya ada Unicast. Kita di sini Unicast. Nah, VoIP ini bisa mendukung ketika jenis panggilan ini mau satu ke satu orang, satu ke beberapa orang, atau banyak orang sekaligus, bisa didukung menggunakan adanya VoIP itu dalam bentuk conference call. Nah, kemudian unlimited long distance. Jadi selama dia punya jaringan internet sejauh apapun, mau ke Zimbabwe, Afrika, fine selama ada internet. Kalau nggak ada internetnya, ya udah nggak bisa. Gini loh, kalau misalnya PSTN ya, daripada kita bangun sini kan, PSTN kan kirim datanya dari tower ke tower. Ya, kita kan ngirim di sini perangkat kita, perangkat tujuan, dia kirim dari tower ke tower. Kalau kita menggunakan PSTN ya, kita kan harus berlangganan lagi sama si PSTN-nya ini buat nyediain subscriber line kita. Nah, adanya VoIP udah loncat set langsung dari internet ke destinasi. Jadi nggak terbatas lah, dari jarak sama ada internet. Kemudian call forwarding. Jadi misalnya contoh ya dalam penerapan kita, misalnya di sini kita taruhlah CS, customer service. Nah, terus di sini ada client. Ini client. Nah, ini kemudian manager. Jadi si customer ini, si client ini customernya itu mau ngobrol ya sama si manager ya. Dia kan biasanya nomor manager kan nggak disebar ya, tapi nomor customer service itu disebar. Misalnya lagi telepon ke sini nih, boleh nggak terusin pakai ini ke manajer, saya mau ngomong sama manajer. Dan nanti ya udah si customer service ini langsung panggilannya ke si manajernya. Nah, itu salah satu fitur dari voice over internet protocol ya. Kemudian ada access control. Jadi karena dia itu device-nya akan diregister ya menggunakan username dan password, jadi kita bisa authorize tuh mana sih yang boleh menggunakan VoIP ini, mana device yang boleh, mana yang nggak boleh. Kita registerkan, kita bisa pilih dari situ. Kemudian restrict itu pembatasan dari teleponnya ya. Jadi usernya itu bisa dibatasin. Di sini ya contohnya menggunakan misalnya device yang kayak gimana, mau dibatasin nelponnya sampai mana aja, atau user ini bisa nelponnya ke level mana, atau kriteria-kriteria lainnya ya, seperti dalam satu hari itu dia mau nelpon bolehnya berapa kali. Misal juga dibatasin secara waktu. Misalnya kalau karyawannya masuk jam 6.00, jangan jam 6 kepagian, belum buka, kita taruh ya jam 9 sampai jam 16.00, jam 4. Nanti dibatasin nih nelpon tuh biasanya sampai sini aja. Selain itu juga di VoIP itu bisa tertera ya log panggilannya, dari user mana nelpon ke user mana. Kemudian kalau kita aktifkan fiturnya, kita juga bisa dapat recordingnya, atau kita juga bisa dapat log time-nya, dia itu nelpon dari kapan sampai kapan. Karena dia kan bersifat private ya, kita bisa atur sendiri apa yang mau kita dapatkan, apa yang mau kita dokumentasikan dari jaringan tadi. Kemudian selanjutnya ada disadvantage of VoIP. Ya, walaupun adanya teknologi itu untuk mempermudah kita ya, untuk mempermudah kita dalam banyak hal, tapi nggak menutup kemungkinan adanya kekurangan yang disebabkan oleh fitur-fitur yang diciptakan tadi. Nah, kemudian VoIP juga ada disadvantage-nya. Beberapa contohnya kayak berikut ya. Di sini limited to internet nih kekurangannya. Jadi dia terbatas pada internet aja.
Kalau misalnya internet lagi down, ya udah dia nggak bisa nelpon ke mana-mana karena kan dia based on internet. Kalau PSTN ya, dia masih punya jalur ya, mau internet down ya nggak masalah gitu. Nah, kalau kena dia based on internet protokol, ya mau nggak mau dia sangat bergantung dengan eksistensi si internet ini. Kemudian adanya latency and jitter, ya dipengaruhi oleh bandwidth. Latency and jitter itu ya ada lah, kecuali internet kita stabil gitu kan, bandwidth kita tinggi. Nah, itu akan kemungkinan besar nih kalau kualitas suara kita ketika melakukan panggilan itu akan sangat jernih, nggak ada delay, nggak ada hilang-hilang. Kemudian di sini notification tracking for emergency call. Kayak tadi ya, misalnya di sini kan jaringan PSTN. Ketika orang nelpon, kan dia bisa dilacak tuh dari nomor yang mana. Nah, nomor yang itu tower yang terdekat kemana. Nah, di sini kan dia bisa lacak berdasarkan tower informasi yang dia gunakan. Sedangkan untuk VIP itu nggak ada ya, walaupun biasanya sih pengguna VIP itu nggak memakai fitur emergency tracking ini. Cuman ya di VIP ini belum ada fitur yang membuat ini ya, yang menyediakan GPS data parcel tower information-nya. Dia melalui internet. Jadi kita mau nelpon urgent emergency itu kayak ke 911, ke pemadam kebakaran, itu nggak bisa melalui VIP. Nah, kecuali kita ngomong alamat itu di mana. Kemudian kita masuk nih. Nah, udah materinya udah sampai situ. Kita coba nge-lab ya. Nah, kita tambahkan satu router di sini. Kita ambil yang 2811 ya, kode tracer drag ke kanan, dia ada di paling ujung. Nah, kenapa sih kita pakai 2811? Jadi nggak semua router itu support teleponi service. Nah, yang router 2811 ini salah satu router yang support teleponi service. Sebenarnya itu tergantung OS-nya ya. Nah, di 2811 ini dia support gitu untuk teleponi service-nya. Kita tambahin lagi satu switch ya, karena kita mau pakai perangkat yang mana. Bebas ini yang mana? Kita pakai yang 24. Kemudian in device-nya kita pilih yang IP phone. Berapa nih? 3 aja ya. Atau 4? 3 aja deh. Oke. Kita hubungkan ya menggunakan kabel strike. Dari sini ya, dari router satunya kita pakai flash Ethernet 0. Kemudian ke switch-nya kita menggunakan flash Ethernet 01. Kita hubungkan lagi kabel strike dari switch portnya 0/2 ke IP portnya, pakainya yang port switch ya. Maksudnya port switch sama port PC itu gimana sih? Jadi kalau misalnya port switch, si IP port ini direct langsung ke switch ya kayak gini. Kalau misalnya PC berarti nanti di sini ada PC dulu ditengahin di satu, barulah ke IP port. Nanti dia menggunakan port yang PC. Nah, jadi gini nih. Di IP phone itu pada beberapa versi memang support PoE ya. Cuman untuk IP phone 7960 ini dipakai tracer, dia harus nggak otomatis aktif. Kita harus pasang dulu yang namanya adaptor. Kita klik di sini saja. Colok. Betul. Pasang lagi. Satu lagi. Oke, udah ya, udah hijau. Habis itu kita coba setting di routernya. Kita klik ke routernya, kita masuk ke shell ini. Nah, di router itu kan ada settingan ya. Would you like to enter initial configure dialog? Yes or no? Jadi kalau kita yes, semua perintah-perintah yang mau kita masukin itu udah ditentuin sama Cisco, si OS-nya ini. Kalau misalnya kita pilih no, ya berarti kita terjun bebas. Intinya kita bebas lah masukin perintahnya, nggak berurutan sesuai yang ditawarkan sama si Cisco-nya. Kemudian kita pilih no aja ya.
Kemudian kita enable. Kemudian kita masuk ke configure terminal. Jadi setelah masuk ke mode global config, kita pertama ubah dulu hostname-nya nih. Jadi apa sih pentingnya ubah hostname ini mah karena perangkatnya cuma 2, jadi ya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu kelihatan gitu. Tapi ketika perangkat kita ada 100, 200, 1000, ketika nama perangkatnya itu sama, ketika di remote kita kan nggak tahu. Jadi ini kita ngeremote perangkat yang mana ya? Semuanya namanya router. Kita coba ke hostname. Biar kita tahu kalau misalnya dia itu untuk routernya si VoIP tadi, gateway-nya si VoIP kita. Nah udah ya. Habis itu kita masuk ke fast Ethernet 0.0. Fast Ethernet 0.0 itu yang mana? Yang terhubung dari router ke si switch tadi. Kita masuk interface. Nggak ada sih. Pas aja nih 0.0. Kemudian jangan lupa diaktifkan. Jadi kalau switch portnya itu secara default dia itu udah otomatis nyala. Ini ya, kita kan nggak pernah shutdown dia, tapi dia udah hijau. Kalau router masih merah. Jadi defaultnya si switch itu semuanya nyala. Misalnya ada 24 port, secara default semuanya nyala. Jadi kita kan nggak perlu aktifin si port tadi ya. Nah kemudian kalau misalnya kita menggunakan AC router itu defaultnya dia mati, shutdown. Makanya kita gunakan perintah no shutdown. Nah untuk switch juga kan defaultnya itu kan nyala ya, no shutdown gitu ya. Kita nggak usah masukin perintah no shutdown. Ketika portnya nggak kepake kan kayak kemarin ya, disarankan agar portnya itu dimatikan secara administratif. Jadi biar nggak ada orang yang asal nyolok ke perangkat itu, kemudian dengan enak yang bisa masuk ke jaringan kita padahal nggak ada otorisasi, itu nggak ada izin. Nah itu kan nggak banget secara sekuritas. Kita nyalain dulu portnya. Kurang H. Kayak udah up, dia udah hijau ya, lihat deh. Oke. Kalau gitu, kalau udah, terus kita masukkan IP address-nya. Nanti dia juga digunakan sebagai default gateway jaringan lokal yang terhubung ke interface fast Ethernet 0.0 tadi ya. IP address 192.168.10.1 ya, yang gampang dihafal. Kemudian kita masukkan prefixnya 124 aja ya, biar nggak usah gitu, udah paling gampang udah 124 aja. 255.255.255.0. Oke. Kalau udah, kita keluar dulu. Kita bikin link dulu di si switch-nya. Jadi switch ini harus dikasih tahu ya. Kan di sini kan di switch itu ada 24 port. Nah, untuk mengenalin si port-port tadi, kamu itu dapat akses kemana? Jadi ketika kita menggunakan switch itu kan banyak pilihan yang bisa dimasukkan. Nah, Voice over Internet Protocol juga menggunakan segmentasi VLAN ya. Untuk apa? Ya untuk mudah dikonfigurasi. Misalnya kita taruh VLAN 1 itu untuk Voice over Internet Protocol, misalnya VLAN 10 untuk data. Nanti itu lebih mudah ketika kita mau setting prioritas untuk VLAN yang si Voice over Internet Protocol tadi. Oke, kita masuk ke switch-nya, sudah enable. Masuk ke configure global configuration mode ya. Oke, jangan lupa ganti hostname. Switch, misalnya switch VoIP. Oke, nah, udah nih. Kemudian kita buat di situ switch-nya mode akses. Jadi supaya dia terus-terusan aja data dari si router dan semua portnya. Kita
taruh di sini interface. Ayo, pasadonet. Kita pakai rank aja ya biar gampang. Rank pasadonet 0 sampai berapa nih? Kita karena punya dia PC berarti sampai kita kasihlah spare jadi 5. Jadi kan di sini yang kepake itu 1, 2, 3, 4. Kita kasih spare aja 5. Barangkali kita mau nambahin di page lagi. Kalau udah gitu, nah ini saya jelasin dulu deh. Jadi kalau misalnya kita masukin komen yang sama, alih-alih kita nulis interface 0/1, masukin komennya, terus masukin lagi ke 0/2, masukin lagi komennya, kita bisa pakai interface string. Jadi kelima-limanya itu dikasih berita yang sama dengan sekali ketik, jadi lebih cepat. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampau. Kita masuk. Udah kita masuk gini, kita kasih inisiasi, kasih switchnya ini supaya dia pakai mode akses. Switch port mode akses. Oke. Kemudian kita kasih inisiasi lagi ya. Dia itu menggunakan switch voice VLAN-nya yang mana? Kan VLAN-nya kan nanti ada 2 tipe ya. Ada switch access VLAN berapa, ada juga switch port voice VLAN berapa. Jadi antara data dan antara VoIP nih datanya nanti nggak bercampur dalam satu segmen VLAN. Kita pisahin aja. Kenapa? Ya karena tadi ya yang sebelumnya biar mudah untuk manajemennya. Misalnya tadi yang mau diprioritaskan untuk si VoIP itu karena dia kan harus diutamakan, karena dia membutuhkan kecepatan waktu, dia kan akan diutamakan tuh data penggunanya. Kita bisa setting di situ. Nah, masukkan perintahnya nih buat inisiasi tadi, switch port voice. VLAN 1. Nah, kita kan nggak nambahin di router tadi, kita nggak nambahin kalkulasi ya. Defaultnya itu jadi si router tadi itu punya VLAN natif ya, VLAN 1 ya. VLAN 1 itu ya memang ada walaupun nggak kita create. Nah, makanya kita menggunakan switch voice VLAN 1 karena ya tadi yang default itu data tadi yang kita save itu masuknya ke VLAN 1. Oke, switchnya sampai di situ, kita masuk ke router lagi. Habis selesai ya, tadi kita udah nyeting dapat gitu ya. Nah, terus kita cek lagi nih apa nih yang mau disetting. Nah, rupa-rupanya yang mau kita setting itu DHCP-nya. Kenapa sih si Voice over Internet Protocol, si IP port-nya butuh IP di DHCP ya? Ya karena ya mau secara perangkat fisik sih bisa ya disetting IP-nya manual. Cuman balik lagi DHCP itu kan mempermudah kita ya, supaya minimalisir lah ya kesalahan-kesalahan penginputan IP. Makanya udah paling benar pakai DHCP. Sebelum masuk ke DHCP-nya, kita harus kecualikan rank IP dari ya kita mau tentuin aja berapa. Misalnya saya mau tentuin dari 10.1 sampai 10.10. Tujuannya apa? Ya misalnya nanti saya mau tambahkan IP di VLAN 1 switch-nya dengan IP 10.2 agar nanti bisa di remote. Nah itu. Jadi kita ketik perintah di sini IP DHCP excluded kemudian address. Kalau misalnya kita cuma mengecualikan satu IP udah langsung gini aja. Tapi kalau mau pakai rank, kita tulis lagi sampai rank mana. Kurang C. Oke, sip. Nah, pentingnya IP DHCP exclude juga buat apa? Biar nggak terjadi konflik gitu. Bisa aja DHCP-nya ngasih IP
yang seharusnya kita tetapkan dia untuk perangkat statik, misalnya printer server atau server gitu kan, ya harusnya dia punya IP sendiri statik gitu kan, biar nggak berubah-ubah. IP yang tadi harusnya statik itu malah kepake dari DHCP, jadi kita kecualikan aja rank address yang tadi, biar nanti ketika kita buat DHCP IP tersebut di rank tersebut nggak diincludekan, nggak disebarkan, nggak dipinjemin dari si DHCP tadi, DHCP service-nya. Oke, kita masuklah, udah selesai kita kecualikan, kita masuk langsung ke DHCP-nya. Kita buat DHCP-nya IP DHCP. Soalnya kita buat voice ya. Sip. Kita masukkan juga network-nya, IP network-nya 192.168.10 karena ini slash 24. Kemudian kita masukkan prefix-nya. Kemudian setelah itu kita masukkan juga default gateway. Kenapa sih kita pakai default gateway? Nah, karena ketika dia dari jaringan lokal kita nih, sebentar, dari jaringan sini, VoIP kita yang di sini, ketika dia mau terhubung dengan jaringan VoIP lain di luar, terutama dari internet, kan dia harus melalui default gateway. Nah, supaya dia bisa diteruskan sama si router ini, kita tambahkan IP default gateway. Gimana kalau misalnya kita nggak ngasih IP default gateway, atau nggak ngasih, atau salah lah, sekalian ngasih salah lagi. Nah, itu nanti jaringan VoIP kita dari yang sini ya, dari yang IP port yang 0 ke IP port 2 dan 1 ini bisa nelpon, tapi jaringan-jaringan yang di sini tuh nggak bisa nelpon ke jaringan IP port kita yang di luar. Makanya harus kita masukkan default gateway, yaitu yang dari sini ya, yang dari port 50/0 si routernya tadi, yang berlaku sebagai default gateway untuk network lokal kita yang tadi, yang 3 IP port tadi. Kita masukin ya default router 192.168, ada IP-nya 15.1. Oke sih. Kemudian kita masukkan option 150 IP 192.168.1. Ya, sebelumnya saya mau jelasin dulu nih option 150 itu apa. Option 150 itu maksudnya IP dari TFTP atau File Transfer Protocol tadi ya. Jadi dia itu nyimpan semua konfigurasi dial kita, nyimpan semua nomor-nomor IP kita. Nah, makanya kita masukkan IP-nya itu, untuk penyimpanannya itu kita masukkan di si gateway-nya router, karena kita nyimpan si konfigurasinya itu kan di router sini. Kayak kita next. Kemudian udah selesai sampai situ, kita masuk ke pembagian nomor teleponnya. Jadi kita udah punya DHCP nih buat si IP-nya, karena itu IP phone ya. Nah, IP phone juga untuk nelpon kan butuh nomor, ya biar unik gitu kan. Nah, kita masukkan nomornya dengan cara masukkan telepon service. Jadi balik lagi ya, nggak semua perangkat router support telepon service. Oke. Kemudian kita masukkan di sini maksimal dari dial numbernya. Max di DN ya, dial number. Kita masukin misalnya 5 ya. Jadi maksudnya max DN itu apa? Jadi maksimal nomor telepon yang bisa didaftarkan ke si router ini. Nanti kita coba gimana kalau kita masukin nomornya lebih dari 1. Nanti ya, kita lanjut ke konfignya dulu. Max DN-nya kita tulis 5. Kemudian kita masukkan lagi di sini max EPON. Kita samakan juga 5. Nah, maksudnya max EPON di sini itu apa? Jadi maksimal IP PON atau perangkat VIP yang bisa didaftarkan itu ya ada 5. Kalau tadi nomornya, kalau ini perangkat IP yang bisa didaftarkan itu berapa? Jadi bisa aja kita bikin nomor banyak, tapi perangkatnya kita daftarnya sedikit gitu. Ya, baiknya disamakan aja ya, supaya nggak ada search yang terbuang, supaya perangkat kita berjalan sebagaimana yang paling efisien gitu ya. Udah kita masukin max EPON 5.
kita masukin di sini perintah IP search, masukin IP default kitanya port 2000. Nah, kemudian kenapa sih kita masukkan IP search di sini? Jadi IP search address itu perintah untuk membuat sumber telepon interface-nya, karena kita menggunakan telepon interface itu dari router 1, ya udah kita masukin lagi lah itu ke ke IP yang si port FA0/0 tadi. Nah, sebentar, itu tipe di mana? Poin portnya 200, nya 2000. Udah. Habis itu kita masukkan perintah lagi auto assign. Auto assign 1 ke si 5. Tadi perintah auto assign itu apa? Itu memberikan ideal number ya, yang tadi DN itu ya, secara otomatis kepada IP phone atau perangkat pipeline-nya. Ya misalnya tadi dari smartphone atau misalnya komputer yang udah kita instalkan soft switch gitu kan. Nah, terus abis itu kita tinggal masukin aja nih nomor teleponnya. Kita masukin iPhone DN1. Jadi iPhone DN1 itu apa? Jadi iPhone yang pertama. Nah, kemudian abis iPhone pertama itu udah up ya, udah diaktifkan. Jadi ketika masuk perintah iPhone DN1 dia itu langsung up si kayak semacam interface itu ya. Nah, untuk si interface DN1-nya itu dia udah otomatis aktif. Kita tinggal masukin aja nomornya itu buat apa? Untuk masukin nomor telepon si VoIP-nya. Soalnya kita masukkan 2, 3, 5, 6. Kita buat lagi di DN yang kedua. Nah, udah 509 tadi, berarti kita masukin di sini 510. Mau urutan mau random nggak masalah sih, cuma baiknya berurutan supaya kita tahu nih mana yang belum kepake. Jangan sampai ketika banyak di situ device-nya kemudian ada nomor yang lost, jangan sampai ya. Kita urutin aja udah. Kalau gitu kita masukin yang ketiga. Oke, 11 lagi ya. Kemudian yang keempat. Oke, yang 12. Dan yang kelima. Oke, yang 13. Nah, kita coba nih. Ini kan udah 5 ya DN ya. Kita kan masukin max DN-nya 5. Gimana ceritanya kalau kita masukin max DN-nya itu ada 6. Ada max DN yang ke-6, kita aktifin sini. Interface dia nomornya. Dia nggak mau. Jadi karena kita masukinnya itu di sini ya, di atas ini udah kita masukin ya max DN-nya, dia nomornya itu 5. Kita masukin yang ke-6 kan ini udah ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ketika kita masukin yang ke-6 dia nolak karena dia bilangin, loh kamu bilang yang didaftarin cuma ada 5, kok daftarnya yang ke-6? Nggak mau, karena nggak diregister. Kayak gitu. Udah, kita coba buka IP phone kita. Kita ke IP phone yang di sini. Kemudian GUI. Kita lihat lagi configuring IP. Harusnya nggak selama ini ya. Coba kita troubleshoot dari si perangkatnya. Kita coba do show IP interface brief. Ya udah, dapat 10.1 udah. Kita do show enggak.
Cara masuk ke interface. Ke tipe. Oke, masih kan kita coba dulu. To show interface. Ketinggalan si IP. Dan satu ini decision is apa dia. Kita lihat lagi di router. Kita coba do show run. DN1 mana ini? Masih pon 5, dalam server masih 5, DN5, IP source-nya dari 10.1 di port 2000, atau isinya udah otomatis dari 1 ke 5. Ini pun DN1-nya udah, kira-kira ada yang sama nggak ya? Sebentar. Valid DN1 23509, 23510, 23521, 23512, 23513, oke aman. Kita coba perintah di sini show power inline show. Oke, kita coba do show power inline sini. Ya, di sini cuma ada policy map. Rupanya show power inline itu nggak support ya untuk di packet tracer. Nah, teman kita lihat lagi showeran tadi udah aman. Jadi tadi kita lihat. Jangan-jangan bisa jadi saya salah masukin di sini portnya bukannya ke IP pun malah ke bukannya ke switch malah ke PC ya. Nah, kita coba. Nah, udah dapat. Rupanya tadi masalah saya itu saya masukinnya ke port C PC ya tadi ya. Kita klik di sini dulu. Nah ini, rupanya tadi itu saya masukinnya ke si PC. Harusnya kan kita switch ini ya. Hai, dia udah dapat nomor teleponnya di sini. Udah dapat. Ini nomor teleponnya 23511 ya. Coba kita telepon dari perangkat yang atas ya, jadi IP pun 0. Kita tadi, oh iya, di sini 23511. Nah, keywords. Dia ringing ya, ring out. Sini ya, ada panggilan di sini dari 23510. Angkat tuh, oke, connected. Oh ya teman-teman, misalnya nih di Cisco packet tracer kalian nggak ada suara yang tadi ring kayak tadi ya, kita masuknya ke sini, option, range. Nah, kemudian di sini kan ada play telephony sound yang ring tadi. Nah, itu dia. Kita aktifkan. Nah, biasanya sih saya ngaktifin ini ya device model label. Jadi model perangkatnya tadi ya misalnya router 2811 gitu kan.
Kemudian di sini ada device name label kayak di luar sini lihat. Nah ini router 1, Susan 0, port 1, 0, port 1, 2. Kemudian biasanya saya juga ngaktifin si yang logical port ini, yang ini ya kita ngaktifinnya pakainya always show port label in logical workspace. Nah kemarin juga saya sempat mengalami dimana pas saya lihat ke IP port itu nggak ada tab GUI ini, jadi kan nggak bisa nelpon ya. Kita tutup dulu teleponnya. Nah jadi kan nggak bisa nelpon ya. Nah ternyata itu bisa diaktifkan di preference, kemudian di show hide. Jadi kemarin itu di sini hide GUI, tapi itu saya ke checklist. Nah makanya dia nggak bisa buka tadi ya, nggak bisa buka gambar telepon tadi buat ngetis nomor. Itu sih beberapa saran. Oke teman-teman, itu ya saran dari saya. Jadi gini juga sebelum kayak kita ya, sebelum kita tutup nih, ketika kita setting VoIP ini kan secara sederhana ya, sebenarnya dia juga bisa kita pasang nih, misalnya di router ini kita pasang 2 DHCP, 1 DHCP buat si VoIP, kedua DHCP buat PC, jadi DHCP IP biasa gitu. Nah itu bisa di set dengan cara kita nambahkan 2 VLAN yang berbeda. Nah kalau sekarang untuk mempersingkat waktu kita menggunakan yang udah 1 jalur aja untuk dedicated VoIP. Nah itu sekian, mungkin itu ya sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya untuk materinya sudah selesai. Sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita semua dapat hari ini dapat bermanfaat khususnya bagi pemateri yang menyampaikan dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Sebelumnya saya mohon waktu sebentar untuk sedikit menginformasikan menyusul pada day 1 ya kemarin, dan melihat banyaknya antusiasme dari audiens gitu kan dalam mempelajari lebih banyak tentang VXLAN. Nah, kami dari pihak BPN berencana untuk membuat sesi khusus gitu, di mana dalam sesi tersebut kita akan membahas tuntas oleh VXLAN gitu, dari mulai unicast, multicast, dan VPN. Nah, bagi rekan-rekan yang berminat untuk gabung dalam pembahasan labnya, kami berencana untuk mengadakan sesi khusus dengan deskripsi materinya itu Pak Danu ya, Pak Danu Yoto, dengan topik VXLAN Unicast, Multicast, dan FVN. Nah, nanti informasi lengkapnya akan di-share juga di grup Telegram yang IT Networking ya. Kita kan dapat informasi juga banyak di sana. Nanti kita akan share-share informasi di sana mengenai acara ini gitu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ya episode keempat dengan pemateri Aji Arasyid. Nah, dengan materinya itu yaitu transport layer service ya. Nanti kita akan masuk ke materi Aji Arasyid tentang transport layer service. Nah, mungkin sekian dari kami. Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir. Selamat pagi. Semoga puasa kita lancar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit mengenai profil BPN, dan sebelum tadi ke intinya itu kan menjelaskan mengenai materi. Nah, mungkin sekarang sedikit tentang BPN itu apa sih gitu kan. Nah, di sini ada BPN. BPN itu adalah sebagai training dan consulting mengenai IT networking kan. Nah, di sini juga ada best system integrator. Pertama itu ada network planning dan design. Nah, di mana di sini itu kita sebagai di BPN itu kita mendesain topologi gitu kan, sebuah network yang bertujuan untuk memastikan bahwa komunikasi dapat memenuhi kebutuhan. Jadi jika Anda gitu kan mau untuk menggabung atau misalnya berlangganan kepada kami gitu, boleh silakan diinfo di info_despatnetwork.com gitu kan. Nah, selain itu ada juga network implementation, di mana di sini tuh ada proses instalasi jaringan gitu kan. Nah, di sini tuh proses instalasi jaringan, ada proses upgrade juga gitu, proses pengamatan backbone perusahaan. Selain itu juga ada network monitoring, di mana nanti kita itu akan
akan memantau nih, gitu kan, proses memantau dan analisa dari jaringan yang secara terus-menerus. Nah, ada juga network maintenance, di mana kita ini adalah untuk mengikuti untuk adanya troubleshooting gitu. Jika perusahaan Anda gitu kan adanya troubleshooting gitu, boleh hubungi kami. Gitu. Ada juga pengecekan jaringan gitu kan, terus ada progress juga gitu. Nah, terus ada juga in-house training, di mana di kita ini, BPN ini akan mengadakan training gitu untuk karyawan, untuk upgrade skill gitu. Jadi jika Anda yang tertarik gitu, yang berminat untuk upgrade skill Anda gitu kan, atau dari bapak-bapak rekan-rekan sekalian, boleh untuk bergabung atau infokan ke email kita gitu. Nah, selain itu ada juga network assessment, di mana di sini itu kita mengetahui nih gitu secara jadi mendalam mengenai kondisi jaringan kita, termasuk di dalam identifikasi masalah gitu kan, resiko dan cara memperbaiki itu kayak gimana. Nah, terus yang terakhir juga ada IT network konsultan, di mana di sini tuh jika perusahaan Anda gitu kan butuh asisten nih untuk mengenai permasalahan yang ada di jaringan Anda, boleh konsultasikan kepada Desktop Network. Gitu. Setiap masalah pasti ada solusinya gitu. Oke, selain itu juga nih ada beberapa klien nih yang udah bekerja sama dengan kita, dengan BPN. Nah, seperti ada di sini ya, ada Watson, terus ada Telenet. Di sini beberapa perusahaan yang memang udah bekerja sama dengan kita, gitu, dengan kami, BPN. Dan ada juga Fujitsu. Kan Fujitsu sampai sekarang ya. Sampai sekarang masih tetap berlanjut untuk proyeknya. Terus ada juga nih Cimins Niaga, di mana ini untuk bank ya. Dan sampai sekarang pun ini masih berlanjut dengan kami. Nah, ada juga nih, ada BSSN gitu. Di sini juga proyek di sini tuh kita masih berlanjut sampai sekarang. Terus ada Tik Polri, Nokia, Mabes Polri, dan lain sebagainya. Nah, di sini nih ada pengalaman proyek kami gitu kan. Yang pertama ada implementasi PXLAN eVPN multi-site. Terus ada juga redesign MPLS pada IPRA Network. Ada juga implementasi Cisco ASI. Terus ada juga setup BGP internet dan maintenance. Dan juga ada network design, ada managed service, ada new installation IT network, ada refresh core switch. Yang 9 ada optimization IT network, ada ATN BGP multi-homing, ada juga pengadaan perangkat jaringan DC, ada juga setup IT network CCTV, ada IT network assessment, lalu MD fast banking, implementation radio server, dan terakhir ada setup infra, VDC, dan DNC. Jadi ini beberapa ringkasannya yang dilakukan oleh kami gitu kan, ada pengalaman kerjaan atau pengalaman proyek kami yang selama ini gitu. Oke, nah ini untuk bukti-buktinya ya selama kita pengerjaan itu, selama kita proyekan itu. Ini beberapa dokumentasi yang udah kami siapkan ya, yang secara ringkasnya. Nah, contohnya ini. Oke. Nah, terus ada juga nih di kami ada mengadakan training center, yaitu mengenai Cisco, yang biasanya itu untuk CCNA, CCNP mengenai routing, switching, dan training. Oke, nah selain dari profil kami ya, tadi profil kami, sedikit menjelaskan profil kami, ada juga ini produk dari Bestpat Network gitu. Nah, yang pertama ini ada buku ya, buku CCNA Bestpat Training Center yang dibuat oleh Bapak Danu Wiyoto ya, selaku CAI dari Bestpat ini gitu. Nah, di sini itu jika Anda berminat ya untuk mempelajari buku ini untuk CCNA boleh infokan saja kepada info@bestpat_network.com gitu. Oke, nah terus ada juga ini ada handbook MPLS dasar dan L3 VPN, di mana buku ini jika kalian berminat ya untuk membaca dan mempelajarinya, ini boleh kalian buka di websitenya info@bestpatnetwork.com, kalian boleh download untuk mempelajarinya. Jadi selain itu juga ada handbook Zoom for meeting. Di sini dibuat oleh Mas Jeki ya dan beserta tim network juga gitu di Bestart Network juga. Nah, di sini juga di buku ini ada mengenai beberapa
mengenai tentang Zoom, caranya gimana install Zoom, dan lain sebagainya. Oke, nah ada juga nih ada handbook tutorial registrasi IP phone dengan CUCM. Nah, di sini juga dibuat oleh Mas Itang Asep Sofiandi ya, beserta tim dari Bestart Network. Ada juga handbook Stacking Cisco Switch 3750. Di sini dibuat oleh Mas Danang Kurniawan beserta tim dari Bestart Network juga. Oke, nah selain dari tadi produk buku ya mengenai handbook juga, di sini ada juga mengenai t-shirt di mana kita juga menyediakan t-shirt jika Anda berminat juga membeli ya untuk t-shirtnya boleh info aja di email kita. Nah, selain dari baju ini warna biru ada juga yang warna hitamnya gitu kan. Di sini ada 2 macam. Kalau juga kalian berminat boleh memesannya di email kita ya. Oke, sekian ya mengenai profil BPN dan produk dari BPN sekilas. Jika Anda berminat untuk mempelajari semuanya atau mau memesan boleh langsung ke email kami ya di info@bespat_network.com. Nah, terima kasih. Salam pantang pulang sebelum reply. Kami keluarga besar BPN ya Bespat Network mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.